the U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. Setelah menonton video ini, Anda mungkin geram dan bertanya-tanya, apa sih yang diinginkan Donald Trump sampai berani mengusir sekitar 2 juta warga Palestina dari Gaza yang merupakan tanahnya sendiri? Tapi sebelum kita masuk ke inti persoalan, kita lihat dulu ke belakang, di mana Donald Trump bukan sosok yang asing dalam kebijakan kontroversial. Donald Trump pernah membuat dunia heboh dengan usulan agar Kanada bergabung menjadi bagian dari Amerika Serikat, sebuah ide yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Kanada. Lalu Trump juga pernah ingin membeli Greenland, sebuah pulau raksasa yang strategis di Atlantik Utara, tapi Denmark yang memiliki kedaulatan atas Greenland langsung menolak bahwa Greenland tidak akan pernah dijual. Trump juga dikenal dengan kebijakan imigrasi yang keras. Ia memerintahkan deportasi massal jutaan imigran ilegal dari Amerika Serikat, sesuatu yang membuatnya dicap rasis oleh banyak pihak. Dan yang tak kalah mengejutkan, Trump menuntut terusan Panama kembali sepenuhnya di bawah kontrol Amerika. Trump menganggap bahwa pemerintahan Panama telah menyerahkan kendali atas terusan tersebut kepada Cina hingga pasukan Cina sudah ada di sana. Klaim Trump itu tidak memiliki bukti yang jelas dan tentu saja dibantah oleh pemerintahan Panama. Semua langkah Donald Trump didasari dengan alasan keamanan dan untuk membuat Amerika kembali menjadi negara adidaya sesuai slogan Donald Trump, Make America Great Again. And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much. Lantas apa yang membuat Gaza begitu menarik? Apakah Trump benar-benar ingin membangun Gaza kembali karena kemanusiaan? Atau ini akal-akalan Donald Trump supaya Israel bisa menguasai Gaza? Selama lebih dari 1 tahun, Israel menggempur Gaza dengan serangan udara, ribuan bangunan rata dengan tanah, rumah sakit, sekolah, hingga fasilitas publik hancur berkeping-keping. Bom-bom yang dijatuhkan dari pesawat tempur Israel, bahkan ada yang belum meledak dan puing-puing bangunan masih berserakan. Oleh karena itulah, Gaza bukanlah tempat yang layak untuk ditinggali sehingga sekitar 2 juta warga Gaza harus direlokasi selamanya ke negara di kawasan Timur Tengah atau Afrika seperti Yordania dan Mesir. Itulah alasan mengapa Donald Trump harus mengeluarkan 2 juta warga Gaza ke negara lain. I don't think people should be going back to Gaza. I think that Gaza has been very unlucky for them. They've lived like hell. They lived like you're living in hell. Gaza is not a place for people to be living. And the only reason they want to go back, and I believe this strongly, is because they have no alternative. What's the alternative? Go where? There's no other alternative. If they had an alternative, they'd much rather not go back to Gaza and live in a beautiful alternative that's safe. Given what you've said about Gaza, did the U.S. send troops to help secure the security vacuum? As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece. We're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. Tetapi alasan Trump tersebut sangat ambigu ketika ia mengatakan Gaza tidak layak ditempati. Namun ia juga mengatakan Amerika akan mengambil jalur Gaza dan mengubah wilayah tersebut menjadi kawasan destinasi wisata mewah kelas dunia. Ya, Trump menyebut bahwa Gaza akan dijadikan Riviera Timur Tengah, sebuah surga wisata pantai. Bahkan menantu dan mantan ajudan Trump, Jared Kushner, tahun lalu menggambarkan Gaza sebagai properti tepi laut yang berharga. Kebijakan Donald Trump ini juga sangat berbau kepentingan politik. Jika kita lihat di dalam video, terlihat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tersenyum di saat Donald Trump mengeluarkan pernyataan tentang pengusiran warga Gaza. Apakah kehadiran Benjamin Netanyahu ini hanya kebetulan?
ataukah ada kesepakatan rahasia antara Trump dan Israel? Israel selama menyerang Gaza sangat sulit menemukan lokasi sandera hingga tidak bisa mencari di mana para pejuang Palestina berada. Bahkan ketika Hamas setuju melakukan pertukaran tawanan, banyak yang percaya bahwa ini adalah bukti Israel sebenarnya kesulitan memenangkan perang. Mungkin saja ketidakmampuannya itu membuat Israel setuju melakukan gencatan senjata setelah mendapatkan janji Donald Trump dengan mengusir warga Palestina dari Gaza. Yang jelas, jika sampai terjadi, ini memberikan peluang besar bagi Israel untuk bisa merebut Gaza secara halus dari tangan Amerika Serikat yang kemungkinan diberikan karena mereka merupakan sekutu terdekat Israel. Lantas sikap Hamas bagaimana? Apakah mereka menyerah? Hamas dan kelompok lainnya yang telah berdarah-darah mempertahankan Gaza sampai sekarang, bahkan dianggap memenangkan perang lawan Israel, menolak tegas keputusan Donald Trump. Warga Gaza juga tidak ingin meninggalkan tanah mereka untuk bisa tetap berada di Gaza. Mereka telah kehilangan saudara, ayah maupun ibu. Tidak hanya itu, penolakan juga datang dari berbagai negara. China dan Rusia, dua negara pesaing utama Amerika, menentang pemindahan paksa warga Palestina. Menurut mereka, solusi dari konflik ini adalah pembentukan negara Palestina. Bahkan negara dari Eropa pun menolak mentah-mentah relokasi warga Gaza. Inggris misalnya, negara yang dijuluki Ibu Israel ini, berpendapat solusi dua negara adalah satu-satunya agar perdamaian di Timur Tengah terwujud. Prancis lebih keras lagi. Mereka mengatakan rencana Trump ini akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah Palestina, dan dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Di sisi lain, negara Yordania yang bakal menjadi tempat tinggal warga Gaza menolak dengan tegas keinginan Donald Trump tersebut. Lalu pertanyaannya, jika seluruh dunia menolak, apakah rencana ini masih mungkin terjadi? Apakah kebijakan Donald Trump merupakan solusi atau justru awal dari konflik yang jauh lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.